Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Oke, jangan lupa terus semangat meski kita masih harus belajar di rumah aja. Hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 5, muatan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tematik 5E, muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, dan 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa dapat membedakan teks fiksi dan non-fiksi dan dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyaksikan video pembelajaran tentang pemaparan teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi dan teks non-fiksi. Pertama, apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Teks fiksi merupakan tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Jadi ceritanya itu dibuat sendiri oleh penulis, tidak berdasarkan kejadian nyata, hanya bersifat khayalan saja. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu cerita buatan, ya, dibuat oleh pengarangnya. Yang kedua, bersifat imajinatif. Yang ketiga, bahasanya kiasan atau konotatif. Biasanya banyak dijumpai di puisi ya, bahasanya kiasan. Adapun contoh dari teks fiksi yaitu cerita pendek atau cerpen, novel, puisi, dongeng, fabel, hikayat, dan komik. Selanjutnya, untuk teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Jadi memberikan informasi ya kepada pembacanya. Teks ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh karena itu, teks non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Jadi yang telah Ibu sampaikan tadi dirangkum ya. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama itu berdasarkan fakta. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, bahasanya lugas atau denotatif. Nah, adapun contoh dari teks non-fiksi yaitu buku pelajaran, ensiklopedi, jurnal, laporan ilmiah, artikel, dan opini. Kesimpulannya yaitu teks fiksi adalah berdasarkan imajinasi, tidak nyata. Sedangkan teks non-fiksi berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang teks fiksi dan non-fiksi? Apa ciri-cirinya dan apa bedanya? Alhamdulillah, jika sudah, mari kita simak video pembelajaran selanjutnya tentang cara menemukan informasi penting pada sebuah teks non-fiksi. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan
yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Untuk mempermudah dalam memahami bacaan yang panjang, juga dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Selain dibuat ringkasan, juga dapat dibuat menjadi peta pikiran. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Pokok pikiran dan informasi pentingnya adalah sebagai berikut. Paragraf 1, pokok pikirannya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi pentingnya adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Paragraf 2, pokok pikirannya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Informasi pentingnya, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah adalah bagian penting dalam ekosistem. Air yang turun dalam bentuk hujan akan diserap oleh tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lain yang ada di dalam tanah. Paragraf 3, pokok pikirannya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4, pokok pikirannya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya adalah populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada di suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Selain itu, kita juga bisa memasukkannya ke dalam sebuah peta pikiran agar lebih mudah dalam memahami teks non-fiksi tersebut. Seperti gambar berikut. Alhamdulillah, setelah melihat dua video pembelajaran tadi, diharapkan kalian dapat memahami materi yang disampaikan hari ini. Untuk evaluasi, yang pertama, kalian buat tabel seperti ini di buku tulis kalian masing-masing. Lalu kemudian cari pokok pikiran dan informasi penting pada teks di buku tematik 5E halaman 95 sampai dengan 96 dan tuliskan pada tabel yang telah kalian buat sebelumnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.